Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah pada video sebelumnya kita ngomongin tentang pengenalan Python untuk data science, maka di video ini kita akan khusus ngomongin tentang data science. Apa itu data science? Data science adalah ilmu yang menggabungkan metode ilmiah, matematika dan statistik, pemrograman khusus, analitik tingkat lanjut, AI, dan juga storytelling untuk mengungkap dan menjelaskan wawasan bisnis yang terkubur dalam data. Ini adalah literally translate dari definisi data science yang saya ambil dari IBM, situsnya IBM langsung. Nah, intinya adalah data science ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan, antara lain metode ilmiah, matematika dan statistika, kemudian juga ada programming di situ, analisis, AI, dan juga storytelling. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk mencari pola atau insight-insight dalam data yang tidak bisa kita ambil secara langsung gitu ya. Artinya terkubur, jadi harus butuh metode, butuh analisis yang mendalam agar kita bisa mendapatkan insight-insight penting dalam data. Tujuannya apa? Tujuannya untuk solve problem tentunya. Nah, terus kalau kita ngomongin data science, itu ilmunya, maka orangnya itu disebut sebagai data scientist. Nah, terus seorang data scientist itu skillnya apa aja, atau dia harus bisa apa gitu. Yang pertama, dia harus bisa menerapkan ilmu matematik, statistik, dan metode ilmiah. Nah, ini penting. Makanya channel ini kita buat tujuannya untuk bagi teman-teman yang ingin belajar ilmu matematika dan statistika terhadap metode-metode untuk data science gitu ya. Nah, kita akan coba fasilitasi di situ, atau kita sharing ilmu lah gitu. Kita belajar bareng data science mulai dari dasar, mulai dari ilmu matematikanya. Misal kalau kita ngomongin regresi idenya apa, terus dasarnya bagaimana, hingga sampai kita bisa ngoding dan kita bisa pakai package atau tools regresi dan kita aplikasikan ke data yang lain. Kemudian yang kedua adalah menggunakan berbagai tools. Nggak hanya untuk ngolah data, tetapi juga mengumpulkan, menyiapkan, hingga akhirnya kita akan mengolah data tersebut. Nah, dan yang penting nih teman-teman, yang ketiga, yaitu menggali insight dari data. Nah, menggunakan apa aja? Bisa menggunakan analisis prediksi, bisa menggunakan AI, machine learning, dan deep learning. Nah, ini adalah lanjutan dari olah data tadi. Jadi nggak sekedar hanya kita olah, nggak sekedar kita kumpulin, tetapi kita harus dapat insight yang bermanfaat. Bisa pakai apa? Bisa analisis prediksi, bisa AI, bisa machine learning, bisa deep learning, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini juga yang salah satu skill penting data scientist, nggak cuma sampai tadi saja, karena itu tadi juga sebenarnya data analis juga sudah sampai situ, tapi lebih lanjut lagi, seorang data scientist harus bisa mengotomatisasi pemrosesan dan penghitungan data itu, atau proses-proses yang kita sebutkan sebelumnya. Ada olah data, menggali insight, itu kita otomatisasi. Contohnya apa nih? Contohnya di rekomendasi. Nah, ketika kita menggunakan platform seperti YouTube atau mungkin e-commerce itu kan akan muncul produk-produk, atau kalau di penyedia layanan video gitu ya, kayak YouTube atau mungkin Netflix kayak gitu, dia kan akan rekomendasi film-film atau video-video yang kira-kira cocok dibuat kita. Nah, itu sudah terjadi secara otomatis atau dibuat secara otomatis. Nah, tugasnya tuh sampai situ, membuat aplikasi untuk otomatisasi pemrosesan tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga yaitu proses yang kelima tadi. Nggak cuma bisa ngambil data, ngolah data, dapat insight yang kira-kira bisa solve problem gitu ya, tapi juga bisa menyampaikannya kepada pembuat kebijakan. Kalau dalam perusahaan tentu nanti mungkin ke CEO atau mungkin ke manajer kayak gitu. Kalau di bidang pemerintahan mungkin ke pengambil kebijakan seperti mungkin presiden atau mungkin gubernur, bupati, seperti itu. Hingga insight yang kita dapatkan tadi dari data yang kita miliki itu bisa take action gitu, dan bisa solve problem hingga itu bisa menjadi solusi yang real, tidak hanya sekedar teori seperti itu. Nah, kemudian menyampaikan insight hingga yang 6 ini tentu berkaitan dengan yang nomor 5 ya, mampu menjelaskan bagaimana hasil analisis dapat digunakan. Tadi menyampaikan insight-nya, terus nggak cuman insight aja,
oh mungkin ini kita tuh salah satu insight-nya ya, contoh misal oh terjadi peningkatan penjualan setiap lebaran, nah gitu. Nah terus itu nomor 5 nih. Nah nomor 6-nya apa? Mampu menjelaskan bagaimana hasil analisis ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah kenapa nih kok bisa kayak gitu, terus masalahnya apa? Oh masalahnya mungkin supply-nya kurang. Nah kita jelasin tuh, oh karena permintaannya banyak, mungkin kita perlu siap-siap mungkin dari beberapa bulan sebelumnya. Nah sampai setaraf itu seorang data scientist harus punya skill sampai setaraf itu. Nah kemudian bahasa pemrograman, karena tadi berkaitan dengan programming ya, karena berkaitan dengan programming, maka di sini saya juga ngebahas bahasa pemrograman untuk data science. Ini adalah salah satu survei gitu ya. Sumbernya ini teman-teman nanti bisa cek sendiri linknya. Nah itu Python dan R masih menjadi salah satu yang populer, tetapi perlu jadi catatan juga, nggak cuman bahasa pemrograman ini, tapi juga platform-platform yang berkaitan dengan ini. Misal ada Airflow, ada Spark, ada Jupyter Notebook, ada PyTorch, ada TensorFlow, dan lain-lain berkaitan dengan Python itu juga harus dikuasai, tidak hanya sekedar bahasa pemrograman Python. Kemudian selanjutnya juga terkenal adalah R, menyusul SQL dan dua lainnya kayak gitu. Ini sebenarnya lebih banyak lagi, ini hanya saya ambil sejumlah yang paling tinggi gitu ya, yang 5 paling tinggi gitu. Oke, terus kalau khusus ngomongin bahasa pemrograman Python, karena kita playlistnya adalah data science dasar di Python, maka seperti yang sudah kita jelaskan sih sebenarnya di video sebelumnya, bahwa kita nanti akan menggunakan tipe yang terakhir ini, yang notebook. Tetapi selain kita bisa menggunakan kode editor gitu ya, sebenarnya dari Python itu secara default memang udah ada nih penyediaannya. Pertama adalah konsol ya, berupa konsol seperti itu. Kemudian juga ada Spider. Spider itu tampilannya mirip MATLAB gitu, tapi bahasanya Python gitu. Atau juga kayak RStudio ya kalau Spider itu. Kemudian ada yang versi notebooknya. Nah notebook ini bisa pakai Jupyter, bisa juga pakai Google Collaboratory. Nah kita untuk kepentingan pembelajaran, untuk mudah teman-teman belajar gitu ya, jadi ini baris kode, ini baris penjelasan, ini baris kode, ini baris penjelasan. Nah kita di playlist ini kita memilih menggunakan platform ini. Nah itu pengenalan data science untuk di playlist data science dasar menggunakan Python. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman, motivasi juga. Sampai taraf mana sih saya harus belajar kalau saya ingin menjadi seorang data scientist. Sekian dari saya. Jangan lupa dukung video-video di channel Hobi Data dengan like dan subscribe. Saya Joko Elianto, channel Hobi Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.